Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Para pemirsa Lala, alhamdulillah dengan izin Allah kita hadir kembali. Semoga kehadiran Lala lahwun wa laibun. Allah menyebut dunia ini senda gurau dan main-main, bukan tujuan. Mudah-mudahan kita semua pada akhirnya sampai ke tujuan hidup, yaitu ridhonya Allah dan surganya Allah. Para pemirsa, tamu kita kali ini Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah. Beliau diberi banyak kenikmatan oleh Allah yang menurut saya tidak semua orang diberi kenikmatan yang luar biasa. Di antara yang saya tahu, beliau bisa diberi Allah jabatan yang pada umumnya orang mendapatkan jabatan itu, maaf, biasanya harus mengeluarkan uang. Harus ya istilahnya semuanya tanpa uang, nggak jalan kata orang. Tapi beliau tidak berlaku itu. Beliau nyatanya diberi Allah jabatan yang tanpa harus mengeluarkan uang. Nah, nanti akan kita gali bersama. Dalam hidup ini tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya serba mungkin. Kalau hidup ini ditolong Allah, mungkin disayangi Allah, dan selalu dijaga oleh Allah. Baik, para pemirsa, tamu kita, saya biasa nyebut Abah Reno. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Abah panjenengan bisa hadir di acara saya, acara Lala. Ini acara inspiratif, semoga obrolan kita ini ada ilmunya, dan ilmu mudah-mudahan bisa manfaat buat banyak orang. Yang pertama ingin saya tanyakan, maaf, nama lengkap Abah itu siapa? Saya ngapunten ya, yang pertama matur nuwun diundang di Lala Podcast. Mudah-mudahan terus banyak manfaat ilmu. Mudah-mudahan. Saya Muhammad Reno Zulkarnain, kalau di daerah pemilihan Jember Lumajang dipanggilnya Bang Reno ya. Bang Reno. Kalau postur tubuhnya kan semuanya mesti penasaran antara Arab, India, apa Pakistan. Kalau menurut sejarah orang-orang tuanya Abah itu dari mana? Ya, alhamdulillah asli Indonesia ya. Kalau ibu dan ayah insya Allah dari Makassar. Makassar. Tapi kan keturunan apa Pakistan, apa India, apa Arab gitu? Ya, insya Allah ada sedikit Pakistannya mungkin. Pakistan ya. Makanya kan wajahnya gak koyo wong Lamongan. Nggih, Abah, subhanallah. Yang ingin saya tanyakan dan kita terus terang mencari ilmu. Dari mana saja kan ilmu itu bisa hadir. Yang pernah saya dengar ceritanya bagaimana Abah Reno atau ada yang nyebut Bang Reno bisa mendapatkan sebuah jabatan sekjen. Nah, ya, mudah-mudahan ini jabatan yang manfaat dan dibarokahi oleh Allah. Nah, itu ceritanya gimana sampai istilahnya yang lain biasanya ngoyo supaya dadi itu harus mengeluarkan uang sekian banyak, tapi jenengan kok saya dengar biasa-biasa saja. Jadi kalau jabatan di partai itu lebih khususnya ya matur nuwun, dipercaya sama Ketua Demokrat Jawa Timur. Siap. Mas Emil tentunya. Kalau Reno sendiri alhamdulillah sampai sekarang enggak terlalu pengen ya ibunya jabatan di partai itu. Jadi memang prosesnya
di awal ikut Partai Demokrat, mencalonkan diri di dapil yang insya Allah saya bukan asli Jember bahkan Lumajang, tapi cuman pengen bermanfaat karena pada waktu itu memang ditunjuk untuk mencalonkan diri di situ. Ya alhamdulillah ya kita sama teman-teman ya ke sana naik bis waktu itu insya Allah. Jadi memang kenapa nyalek berbiaya mahal itu ngapunten alhamdulillah ya karena doa orang tua, doa banyak orang mungkin Reno bisa jadi DPR ya. Jadi kalau secara logika memang ya enggak masuk wong kampanyenya naik motor pada waktu itu. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan dapat kepercayaan ini ya sebisa mungkin mudah-mudahan terus banyak manfaatnya. Amin. Jadi pemirsa, ini ilmu pertama bahwa untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan ya mungkin sebutannya kekuasaan, itu sebenarnya yang asli betul itu memang ridhonya Allah, rahmatnya Allah. Kalau orang menyebut pitulungnya Allah. Dan saya kira kalau berangkat dari situ insya Allah lebih putih, lebih bersih, lebih baik dan insya Allah manfaatnya lebih besar. Nah, dalam perjalanannya jenengan ini kan tadi menyebut doanya orang tua. Bagaimana hubungan jenengan dengan orang tua? Sedekat apa? Gitu. Gambarannya seperti apa? Nggih, alhamdulillah kalau ayah sampun almarhum waktu saya belum lulus kuliah tahun 2009. Kalau ibu alhamdulillah masih sehat. Mungkin ini jimatnya ya. Amin. Jadi memang bab hidup, bab pencalekan atau siapapun yang pengen di partai, saya selalu nyampaikan sebelum memutuskan untuk berkontestasi bahasanya di pileg maupun yang lain ya harus wajib tanya ke ibunya. Yang kedua baru ke istri. Lah mudah-mudahan kalau dua orang ini mendoakan dan ridho, maka yang Reno yakini nanti besar pertolongan Allah tentunya. Jadi dua ya, ibu pertama, yang kedua istri. Itu sebagai penguat, pendorong sekaligus sebagai penyemangat di dalam perjuangan apa saja. Saya kira memang sebagai ustaz, sebagai kiai, seorang penguasa, seorang pengusaha, memang dua beliau ini Masya Allah. Seperti Rasulullah. Rasulullah sudah nggak punya orang tua, tapi penyemangat perjuangannya adalah dari istrinya, Ibu Khadijah. Masya Allah. Dan ini sebenarnya pelajaran buat kita semua. Saya tertarik dengan kata-kata tadi. Sebelum mencalonkan atau bahkan menurut saya bukan untuk ke partai saja. Termasuk mungkin panjenengan ingin pegawai negeri ASN lah sekarang. Itu mesti pamitnya pertama mesti ya dua orang itu. Ibunya, istrinya, bagaimana ridhonya beliau atau boleh nggak boleh. Sebab saya punya pengalaman. Pak Reno, saya pernah mendaftarkan dulu begitu tamat S1 kuliah. Kalau istilah ijazah saya itu jalurnya ke hakim agama. Sudah daftar sehingga sudah wawancara mau jadilah. Saya pamit ke guru saya. Lalu guru saya bilang, awakmu ojo pisan-pisan dadi pegawai negeri. Awakmu ngaji wae. Di hati saya waktu itu, aku ngaji apa iso sugih. Waktu itu ternyata kiai saya itu mendengar bisikan hati saya. Langsung karena beliau masih keturunan Madura, masuk kamar keluar mbak celurit. Dincep nih di depan, wis taruhan. Nah awakmu ngaji melarat, guluku tugelen.
Tapi nak awakmu ngaji suki tak tugel gulumu. Terus saya, wah ojo tugel-tugelan ya. Akhirnya saya manut beliau. Akhirnya enggak saya teruskan, saya masuk ke hakim agama itu. Nah, memang kan menurut Rasulullah orang tua itu kan ada 3. Jadi pertama yang melahirkan orang tua, yang kedua yang menikahkan mertua, yang ketiga orang yang memberi ilmu gurunya. Nah, makanya beliau begitu takzimnya kepada ibunya, subhanallah, banyak kemudahan yang akhirnya beliau rasakan. Oke, sekarang yang selanjutnya apa? Saya mau tanya. Iya semuanya lah, terutama para santri ya, mahasiswa Al-Jihad. Dari sekian amalan yang panjenengan yakini selain birrul walidain, itu tadi kan birrul walidain, yang panjenengan yakini yang menyebabkan lah bahasa gampangnya rahmat Allah turun, pertolongan Allah turun, kemudahan Allah memberikan banyak kemudahan. Satu kan jelas tadi birrul walidain, yang kedua doanya istri. Nah, barangkali ada yang lain yang bisa kami semua bisa meniru, menimba, dan mudah-mudahan bisa mengamalkan. Sulit kalau ini Kiai. Enggak, ini memang ada yang kadang-kadang harus dirahasiakan. Takut nanti riya. Tapi karena ini ilmu yang memang harus terbuka untuk, kan ada ayat gini. Kalau kamu mendapatkan satu kenikmatan, ceritakan. Nah, ceritakan. Nah, jadi menceritakan ini perintah Allah juga supaya jadi ilmu yang lain yang barangkali bisa menjadi pelajaran. Kalau Reno cuma satu semangatnya. Jadi sekarang ini mumpung punya jabatan, mungkin dikasih rezeki lebih sama Allah, ya sebisanya banyak berbuat baik, khususnya bantu orang itu, ya jangan nunggu nanti gitu loh. Jadi memang di terminologi politik itu biasanya kita bantu untuk di 2024 musim pemilihan untuk dicoblos lagi, tapi Reno mending membantu saja karena takut pas 2024 sudah tidak dikasih amanah takdir dari Allah, tidak bisa bantu, nyesel. Jadi kalau Reno semangatnya gitu. Jadi mumpung masih bisa bantu, monggo kita sebisanya, semampunya terus bermanfaat semangatnya. Dan kalau bisa ya tidak ada yang tahu kalau kita bantu. Ya, betul ya. Jadi artinya beliau itu pakai ilmunya akar. Akar itu tidak tampak bekerjanya, tapi bisa dirasakan buahnya dan pohonnya. Jadi pohon mangga yang kuat. Pertanyaannya mengapa pohon itu kuat? Karena akarnya kuat. Nah, cuma kerjanya akar ini kan nggak ada yang tahu. Nah, orang hanya tahu pohon itu kok kuat, pasti akarnya kuat. Pohon itu kok bisa berbuah karena akarnya sehat. Kan begitu. Jadi akhirnya orang tulus, orang ikhlas itu memang nggak nampak, tapi bisa dirasakan. Nah, pemirsa, ini bisa jadi motivasi ya. Gak mungkin lah beliau cerita itu, gak mungkin. Tapi saya yang cerita kan boleh. Karena ini motivasi. Jadi beliau itu subhanallah suka nyantuni anak yatim. Bahkan memberangkatkan umroh saudaranya, orang tuanya, gurunya, sahabatnya. Subhanallah. Nah, dan memang beliau tidak pernah istilahnya cerita-cerita kemana-mana. Kalau saya yang cerita nggak apa-apa, wong saya menceritakan kebaikannya orang supaya bisa menjadi pelajaran buat yang lain. Nah, jadi memang beliau sangat senang berbagi. Bahasanya beliau mumpung ada kesempatan. Dan yang paling mahal dari yang kata-kata beliau, kalau seandainya kita di partai kan otomatis ingin lagi jadi DPR, jadi apa, berbuat, jangan untuk tahun 2004 misalnya. Ya berbuat saja, sedekah saja. Semuanya nanti kan Allah yang noto. Nah, saya kira itulah hidupnya orang tulus. Dan begini, apa Reno, maaf nih,
Ya akhirnya malah rada ngaji. Ternyata di dunia ini menurut Allah semuanya akan hancur oleh setan. Kalau bahasanya Allah ajma'in, semuanya pasti kalah sama setan. Semuanya bisa menjadi pasukannya setan karena Allah menyebut ajma'in, semuanya illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata Allah kecuali orang yang tulus. Dan ini omongannya setan. Tuhan, saya itu kalau cuma nggoda wong pinter gampang. Nggoda kiai, nggoda pejabat, nggoda wong sugih gampang. Yang tidak bisa saya goda itu hanya mukhlisin, orang ikhlas. Wong melarat itu ya gampang godane. Loro hati, iri, dengki kan biasanya justru ya wong kabupaten duwe itu. Jangan dikira kalau melarat itu hisabe kecil, hisabe apa lah nek atine elek ya tetap baik. Makanya apa yang disampaikan beliau tentang sebuah ketulusan ini bisa kita ambil pelajaran supaya kita kuat di hadapan Allah, selalu istilahnya lillah, lillah, lillah. Baik, Abah Reno, subhanallah sudah bisa hadir di sini dan ingin yang saya tanyakan berikutnya. Kalau kan maaf di partai itu kan wong seneng yo banyak, wong gak seneng yo akeh. Nah, bagaimana tipnya jenengan di saat menghadapi orang yang seneng dengan jenengan dan menghadapi orang yang tidak seneng sama jenengan? Istilahnya, cara tipnya itu jenengan gimana? Ini tips juga buat para santri. Jadi kebiasaannya Reno ya ini ngaji juga, belajar di Abah Imam dari Al Jihad ini, subhanallah. Jadi memang ngurangi menggunakan akal pikiran ya belajarnya. Jadi kita terus sama Mas Emil, ya ini alhamdulillah Reno bisa punya jabatan mungkin karena Partai Demokrat, mungkin karena pemimpinnya Mas AHY masih 45 tahun. Umurnya Mas Emil umurnya 38 dan Reno alhamdulillah sekarang 38. Jadi kita ini bukan partai anak muda, tapi kita ini partai yang memang dipimpin anak muda. Tapi tetap di situ ada senior, tetap kita mendengarkan. Cuman tipsnya ya cuman satu ya, jadi jabatan itu enggak pernah dibawa. Jadi keluar rumah ya kalau di kantor, di dewan baru jadi dewan, rapat dan lain-lain. Begitu di partai juga begitu. Tapi tidak boleh ada sedikit pun melekat istilahnya jabatan itu. Jadi saya harus dihormati, dihargai, mboten. Jadi saya masih seneng jagongan sama bapak-bapak di sini sama santri. Begitupun juga di kantor Demokrat, di Indrapura itu seneng malah sama yang bagian bikin kopi, keamanan karena istilahnya lebih bisa gayeng lah terkait ada orang seneng enggak seneng ya enggak apa-apa sudah sunatullahnya begitu, tapi kita tetap berusaha baik. Jadi tetap pesannya Mas Emil ke saya siapapun ya harus dirangkul, mudah-mudahan terus nanti biar Allah lah yang membukakan hatinya. Jadi mau dibilangi orang apapun monggo, yang penting kita tidak melakukan gitu ya. Jadi kita terus bagaimana sebesar-besar banyaknya manfaat. Jadi itu semangatnya Reno hari ini dan Partai Demokrat itu. Sambil terus ya sowan ke banyak ulama, ke banyak tokoh untuk dapat doa, untuk dapat dawuh apa yang terbaik buat Jawa Timur, Indonesia pada umumnya, Jawa Timur pada khususnya. Itu yang sedang terus dilakukan. Cuman jangan sombong itu aja karena jabatan ini kan boten selamanya. Lah terus lepas ndak jabat ya apa? Kan ini gantian saja. Sekarang kebetulan Mas Emil sama Reno ke depannya kita ndak tahu. Jadi manfaatkan betul kalau dapat dawuh, dapat amanah untuk sebaik-baiknya. Nggih. Masya Allah. Jadi gini, yang saya catat dari beliau tadi, sering sowan ke kiai-kiai bukan semata-mata untuk mencari suara, tapi dapat dawuh itu tadi, nasihat. Karena memang
Yang menjadikan hidup ini atine melek, hatinya hidup, itu kan karena dawuh-dawuhnya kiai yang tulus, sehingga hati ini menjadi sadar jabatan tidak selamanya ada, dan kita jangan istilahnya nak dilem itu terus sombong. Nah, kalau nanti orang sombong itu biasanya kalau dikritik sedikit aja motong. Biasanya begitu. Nah, itu vitaminnya adalah mendapatkan nasihat-nasihat dari para ulama yang kita datang, biasanya dinasihati, didoakan. Kalau bahasanya wali itu kan wong kang soleh kumpulono. Nah, insya Allah kita kalau kumpulan wong soleh ya minimal lah kecipratan minyak wangi ini lah. Amin, amin. Kecipratan minyak wangi. Kalau Reno lebih seneng gini ya kalau di Jember Lumajang ya maupun di Demokrat. Itu lebih seneng ketemu orang, manggil itu yang bener-bener benci. Nah itu biasanya sama Reno enak disangoni itu karena dia jujur. Jadi bisa ngeritik gitu daripada yang tiap hari oh ini bagus, ini bagus itu. Buatan terlalu saya, tapi siapapun di Jember Lumajang yang sangat benci itu kan cuman karena ndak tahu, ndak kenal apa yang sebenarnya kita lakukan. Ketika ngobrol jagongan akhirnya jadi saudara. Jadi kalau malah dijauhi buatan saya, jadi malah seneng kalau Reno ada orang yang benci sekali itu seneng gitu. Betul. Jadi saya kira apa yang disampaikan beliau saya terngiang-ngiang lah apa yang dilakukan Rasulullah ketika beliau dakwah pertama di Taif, kemudian dilempari batu oleh orang-orang Taif waktu itu. Karena jawabannya karena memang belum tahu. Dan ketika malaikat Jibril datang ingin menolong, mengangkat gunung, mengangkat batu gunung, mau dilemparkan ke warga Taif, Rasulullah mencegah, jangan. Beliau membenci saya karena belum tahu. Nanti kalau sudah tahu kan lain hasilnya. Nah, memang kita ini jangan alergi di saat dibenci orang. Dan ya kalau bisa ya jangan loro hati. Kalau saya punya tip di saat sedang dibenci orang, disakiti bahkan dirasani, itu tak anggap vitamin. Saya menganggap itu vitamin. Jadi kalau ibarat mungkin saya memang sedang sakit, tapi kalau nggak minum obat vitamin nanti malah nggak tambah fit. Jadi itu semua cemoohan dirasani, bang, anggaplah itu vitamin yang harus kita terus berpikir positif terhadap orang yang sedang membenci kita. Tapi memang itu perlu belajar, nggak mudah. Sebab umumnya wong iku gampang loro hati di saat sedang dibenci atau mungkin dirasani. Itu pada umumnya. Nah, itu makanya sowan ke kiai-kiai, mendapatkan nasihat, mendapatkan dawuh, dapatkan ilmu, itu termasuk yang menguatkan kita sebenarnya. Yang menguatkan kita, yang menjadikan kita punya energi baik. Karena yang memberikan energi kan orang baik, orang tulus, orang baik, seorang ulama, sehingga mancip di hati terus memancarkan aura kebaikan juga. Oke, Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah. Saya kira obrolan kita memang singkat tapi penuh makna dan insya Allah apa yang kita obrolkan ini benar-benar menjadikan ilmu yang manfaat buat kita semua. Para pemirsa, sebelum diakhiri acara Lala sebagaimana biasa, saya selalu mengingatkan pertama, jangan pernah membenci siapapun. Karena hakikatnya musuh kita itu cuma satu, yaitu setan. Manusia siapa saja jangan dibenci. Siapa tahu orang yang kita benci pagi hari, ternyata sorenya kita sudah membutuhkan. Kita kan malah izin, tertipu kita. Yang kedua, jangan suka merendahkan orang, menghina orang. Siapa tahu orang yang kita rendahkan, yang kita hina, ternyata di hadapan Allah dia kekasihnya Allah. Kita sama sekali tidak.
tidak tahu hakikatnya manusia. Yang ketiga, jangan mudah putus asa hanya karena dihina, dicela, didolimi, bahkan ya difitnah sekalipun. Siapa tahu begitu banyak ujian itu dalane derajat. Yang memang sudah disiapkan Allah, di samping ujian pasti ada derajat. Nah, mudah-mudahan obrolan ini benar-benar membawa manfaat dan barokah. Terima kasih kepada semuanya dan khususnya kepada Pak Reno. Semoga selalu barokah jabatannya, barokah keluarganya dan nasibnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.